kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat jasmani dan rohani. Dengan ini, sidang proposal secara terbuka dengan nomor sidang 4413 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari, pada hari ini Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 13.00, sidang proposal mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahaja dengan judul Pengaruh Manajemen Aset terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah studi pada pemerintah DKI Jakarta atas nama Arif Priyono NIM 2141474806 Program Studi Manajemen Besar. Sidang proposal ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi kedua tanya jawab antara Dewan Penguji dengan peserta sidang dan saudara-saudari. Sesi pertama dimulai kepada peserta dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibantu saya maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai dengan Ramadan berakhir dan kita selalu mendapatkan ganjaran amal baik dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang buat Dewan Penguji 1 dan Penguji 2. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama maupun gelar. Kepada Ibu Eka Purnamahara Eskom MTI, terima kasih. Buat Ibu Dinda Lutfiani Eskom MTI, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Priyono, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen Retail. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang milik Daerah, Studi pada Pemprov DKI Jakarta. Izinkan saya mereview dulu kenapa saya mengambil judul ini di atas. Karena begitu kita mendengar kalimat manajemen, ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Kenapa menarik? Karena ilmu manajemen ini secara tidak langsung tanpa kita sadari bahwa kita sudah melakukan ini di level yang paling rendah, yaitu apa? Keluarga. Dalam keluarga itu kita sudah melakukan manajemen. Apa sih? Secara kalimat, manajemen itu adalah suatu proses rangkaian tindakan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan sampai dengan inventarisasi dan terakhir itu pemusnahan. Kok bagaimana di keluarga itu kita bisa melakukan manajemen? Simpel yang paling sederhana adalah pada saat kita berencana pengen membeli TV, sudah pasti yang ada di benak kita berapa uang yang kita siapkan untuk membeli TV tersebut. Itu anggaran. Setelah baru uangnya kita beli barangnya, setelah kita beli barangnya kita manfaatkan untuk apa? Itu masuk ke dalam penggunaan. Setelah kita beli, kita gunakan, nanti ada umur dari ekonomis dari barang tersebut. Mau kita apakan? Kita jual atau kita museumkan. Nah itu lagi nanti akan dalam ilmu manajemen masuk ke dalam pola pemusnahan. Kembali lagi kepada topik yang saya ambil dalam proposal skripsi dimaksud. Manajemen aset. Berhasil tidaknya suatu pemerintah ataupun organisasi swasta dimulai dari bagusnya dia mengelola asetnya secara baik dan benar. Bicara tentang aset dalam hal ini ada dasar hukumnya, yaitu 1 Undang-Undang 17 tahun 2003. Ini tentang keuangan negara, terus Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Di
diturunkan, dijelaskan lagi ke dalam PP nomor 6 2006 dan PP nomor 14 2008 tentang pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah. Lantas ditegaskan lagi ke dalam PP 24 2014 pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah. Lantas diturunkan lagi menjadi Permendagri nomor 19 2016 dan yang terakhir adalah PP 8 2022. Kenapa sedemikian banyak dasar hukum ini hanya untuk mengatur pengelolaan aset? Karena kita sadari bahwa manajemen aset itu sangat tidak mudah, sangat komprehensif dan sangat majemuk. Untuk itu di sini saya tampilkan di dalam penelitian di sini, pengelolaan aset daerah merupakan aset penting dalam pemerintah daerah. Namun sangat disayangkan belum banyak pemerintah daerah yang mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman terkait dengan manajemen aset daerah, sehingga banyak di antara daerah-daerah yang meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan manajemen aset untuk mengatur pengelolaan asetnya secara baik dan benar. Tujuan manajemen aset di sini ke depannya diarahkan menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset guna meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. Apalagi sama-sama kita ketahui sekarang kita sudah mengenal otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah? Otonomi daerah yaitu di mana pemerintah daerah sudah tidak bisa lagi menggantungkan semua anggaran itu ke pemerintah pusat. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk bisa mandiri. Bagaimana dia bisa mengelola aset-asetnya secara baik dan benar, yang endingnya adalah bisa membiayai program pembangunannya di daerah tersebut. Lingkup pengelolaan barang milik daerah secara umum, bicara pengelolaan itu dimulai dari perencanaan sampai endingnya tuntutan ganti rugi. Di sini ada deskripsinya masing-masing. Seperti kita lihat manajemen secara singkat secara umum yaitu uang, planning, organizing, actuary, dan controlling. Namun di dalam manajemen aset di sini diturunkan lagi beberapa semuanya ini termasuk dalam pengelolaan barang milik daerah. Rumusan masalah. Apakah terdapat bukti empiris pengaruh inventarisasi aset terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemprov DKI Jakarta? Apakah terdapat bukti empiris pengaruh legal audit terhadap tingkat optimalisasi aset milik pemerintah DKI Jakarta? Dan apakah terdapat bukti empiris pengaruh penilaian aset terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemprov DKI Jakarta? Terakhir, apakah terdapat bukti empiris pengaruh inventarisasi, legal audit dan penilaian aset appraisal terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemprov DKI Jakarta? Tujuan penelitian di sini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh inventarisasi aset terhadap optimalisasi aset milik Pemprov DKI Jakarta. Dua, untuk memperoleh bukti empiris pengaruh legal audit terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penilaian aset terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemprov DKI Jakarta. Dan terakhir, untuk memperoleh bukti empiris pengaruh inventarisasi, legal audit dan penilaian aset terhadap tingkat optimalisasi aset milik Pemprov DKI Jakarta. Manfaat penelitian dapat memberikan wawasan serta pengembangan ilmu akuntansi untuk kalangan mahasiswa dan akademis, khususnya manajemen aset pemerintah daerah. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam rangka menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau menaikkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetapnya. Apa itu aset tetap? Aset tetap itu berupa tanah, bangunan, peralatan mesin, jaringan, dan konstruksi dalam pekerjaan itu masuk aset tetap. Dan terakhir, dapat menambah informasi sebagai tambahan referensi serta sumber penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan manajemen aset pemerintah daerah. Berhasil tidaknya suatu pemerintahan atau suatu organisasi swasta itu bisa dinilai dari seberapa
mengertinya organisasi tersebut atau pemerintah tersebut dalam memanage aset yang dimiliki. Kata kuncinya di situ. Untuk itu sekarang kita sedang dengar lembaga-lembaga audit terutama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dia sedang gencar melakukan penilaian terhadap daerah-daerah di dalam pengelolaan aset. Jadi pengelolaan keuangan dan pengelolaan asetnya itu harus balance. Makanya kita sering dengar juga ada kalimat WTP, wajar tanpa pengecualian, dan WDP, wajar dengan pengecualian. Ini yang dinilai dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah untuk Provinsi DKI Jakarta kita sudah mendapat 4 kali WTP berturut-turut. Nah ini kenapa bisa seperti itu? Karena kita benar-benar sekarang sudah mengarah kepada sistem informasi aset terpadu (SIERA), yaitu melakukan manajemen aset itu sendiri. Dalam metode penelitian ini yang digunakan penulis dalam pembuatan laporan skripsi menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Adapun pengolahan data analisis menggunakan software SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 29.0. Time schedule penelitian karena itu sudah tergantian, penyelesaian bab 1 dan bab 2 sudah berjalan. Sekarang saya sedang melaksanakan proposal skripsi, mencoba tidak ada halangan insya Allah di bulan Agustus atau September nanti sudah. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bisa diterima oleh Dewan Penguji. Lebih jelasnya kalau memang ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama berupa presentasi telah selesai, maka saya akan lanjutkan pada sesi kedua, yaitu tanya jawab antara Dewan Penguji dengan peserta saya akan melakukan. Bisa-bisanya. Oke, semangat ya Pak Ari ya. Insya Allah semangat. Pak Ari selalu semangat. Iya, dari presentasinya yang dipaparkan di sini semakin menguasai ya, karena secara keseluruhan sudah dijelaskan baik itu dari payung hukum sampai dengan turunan-turunannya ya. Dan untuk yang ingin ditanyakan, kenapa memilih metode SPSS untuk Kenapa pilih yang SPSS? Karena SPSS ini metode yang digunakan adalah melakukan langsung yang SPSS ya, sama ya kan? Pengelola data. Oke, banyak ini ya. Mengetahui keterkaitan. Ini yang memang jujur aja ya, Penguji penulis juga agak sedikit kurang menguasai terkait ini. Kami juga itu sudah ada untuk kira-kira kenapa sih harus menggunakan software ini. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. mungkin nanti saran dari kami selaku Dewan Penguji nanti coba dipelajari lebih lanjut ya terkait dengan toolsnya ya. Nggak boleh ngejawab ya. Kan enak nilai pemimpin ya. Mungkin mungkin ada ya. Terima kasih Bu sudah hadir. Kan kalau di sini kan kita lebih kasih input atau saran ya Pak ya. Ya. Nanti coba lebih dikuasai lagi dengan dilengkapi jumlah sampel penelitiannya. Ya, karena kalau di sini memang sudah disebutkan untuk sampel penelitian ini menggunakan seluruh SKPD pada Provinsi DKI Jakarta. Itu kan ya. Nah, alangkah baiknya kalau nanti pada saat sampel itu bisa lebih diperjelas berapa banyak sampel yang diolah menggunakan SPSS ini. Apakah ada 100, atau 200, atau 250 seperti itu, sehingga secara spesifik itu memenuhi kriteria dari minimumnya kan kalau yang tahu itu minimal 30 sampel. Kalau misalnya yang akan dipakai di sini untuk hari mungkin bisa lebih banyak lagi. Itu dari ini dari Untuk presentasinya sudah menguasai ya Pak. Jadi sebelumnya juga sudah pernah masuk ke jadi bahasa kamu, jadi udah tahu cara presentasinya ya, sudah menarik kayak gitu, bisa bagaimana menjabarkan, deskripsikan. Untuk dari sisi presentasi udah nggak perlu mengkhawatirkan dengan komprehensif ya. Tapi untuk sisi konten dari
dilakukan, berarti harus bisa yakin bahwa ini nanti selesai tidak sampai dengan komprehensif. Itu aja sih. Ya itu masukan aja sih sebenarnya. Kalau kita kan masih sempro ya, jadi nggak ada pertanyaan gitu. Iya, paling tadi metodenya itu lagi coba diperdalam lagi apakah menggunakan ini datanya beneran kuantitatif. Pakai kuantitatif, kalau kuantitatif emang cocok sih pakai PPS. Ya udah oke, paling itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari rekan lain. Oh, terima kasih. Kasih dulu. Sukses Pak. Mereka ada lagi. Oke, saya tutup dulu ya. Udah. Pas banget. Dewan Penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang proposal ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta secara online setelah sidang proposal sagara selesai dilaksanakan melalui portal web.praharja.ac.id. Peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembaga atasan Dewan Penguji melalui proses bimbingan bersama pembimbing dengan memperhatikan hasil sidang proposal. Akhirnya tepat pukul 13.16 waktu Indonesia Barat, sidang proposal ini dengan mengucap hamdalah saya tutup secara resmi. Terima kasih.